Pada tahun 2024, Kejaksaan Tinggi, Kejati, DKI Jakarta mengusut dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta terkait penyimpangan kegiatan dengan nilai sekitar 150 miliar rupiah untuk anggaran tahun 2023. Penyelidikan ini menyebabkan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardana, dinonaktifkan dari jabatannya. Dalam proses penyidikan, Kejati DKI Jakarta telah memeriksa beberapa pejabat Dinas Kebudayaan dan menyita barang bukti, termasuk uang tunai 1 miliar rupiah dan stempel palsu. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan, dan Kejati DKI Jakarta terus mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi-saksi terkait dugaan korupsi tersebut. Penyimpangan kegiatan di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta pada tahun 2023 diduga melibatkan beberapa modus operandi, antara lain. 1. Kegiatan fiktif. Beberapa kegiatan yang dilaporkan dalam anggaran diduga tidak pernah dilaksanakan. Meskipun demikian, kegiatan tersebut tetap dilaporkan seolah-olah telah dilakukan untuk mencairkan anggaran. 2. Pemalsuan stempel. Untuk mendukung klaim atas kegiatan fiktif tersebut, diduga dilakukan pemalsuan stempel dari berbagai sanggar tari atau institusi budaya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan bahwa kegiatan tersebut sah dan telah mendapatkan persetujuan atau kerjasama dengan pihak terkait. 3. Kolaborasi dengan event organizer (EO). Penyelidikan juga mengarah pada keterlibatan pihak ketiga, seperti event organizer, yang diduga berperan dalam pembuatan laporan kegiatan fiktif atau manipulasi data untuk mencairkan anggaran. Beberapa kantor EO telah digeledah oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai bagian dari proses penyidikan. Modus-modus tersebut mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 150 miliar rupiah. Saat ini, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terus melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan memastikan pertanggungjawaban atas penyimpangan tersebut. Terdapat dugaan kasus korupsi terkait pengadaan di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kejaksaan Tinggi, Kejati, DKI Jakarta mengungkap adanya kegiatan fiktif dengan nilai anggaran sekitar 150 miliar rupiah dalam program Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Modus operandi yang digunakan meliputi pembuatan kegiatan fiktif dan pemalsuan stempel untuk mencairkan anggaran. Selain itu, ditemukan indikasi bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui metode swakelola yang tidak sesuai prosedur, sehingga membuka celah untuk penyelewengan anggaran. Dalam proses penyidikan, Kejati DKI Jakarta telah menggeledah kantor Dinas Kebudayaan dan menyita barang bukti, termasuk ratusan stempel palsu yang digunakan untuk memanipulasi dokumen pengadaan. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan, dan Kejati DKI Jakarta terus mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi-saksi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, ditemukan indikasi bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui metode swakelola yang tidak sesuai prosedur. Swakelola adalah metode pengadaan di mana pekerjaan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh instansi pemerintah atau bekerja sama dengan organisasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta diduga melakukan penyimpangan dengan membuat kegiatan fiktif dan memalsukan stempel untuk mencairkan anggaran. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2020, swakelola tipe 4 seharusnya melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa yang diswakelolakan. Namun, dalam kasus ini, prosedur tersebut diduga tidak diikuti dengan benar, sehingga membuka celah untuk penyelewengan anggaran. Selain itu, ditemukan ratusan stempel palsu yang digunakan untuk memanipulasi dokumen pengadaan, yang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menghindari prosedur resmi dalam pelaksanaan swakelola. Penyimpangan dalam pelaksanaan swakelola ini mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 150 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terus melakukan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.